Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke kajian kita tentang epistemologi. Kita sudah ada di pelajaran kelima, bab kelima buku daras epistemologi Islam. Artinya bab keempat yang berbicara tentang persamaan antara ilmu husuli dan ilmu huduri itu kita sudah selesaikan. Dan sekarang ini kita akan masuk ke bab 5, yaitu tentang perbedaan antara ilmu husuli dengan ilmu huduri. Di buku ini itu dijelaskan ada 13 perbedaan antara ilmu husuli dan ilmu huduri. Dan mungkin kita tidak akan jelaskan semuanya. Kita jelaskan yang penting-penting saja. Bagi yang ingin melihat perbedaannya secara utuh, ke-13 perbedaan dari ilmu husuli dan ilmu huduri, bisa baca bukunya langsung saja. Perbedaan pertama antara ilmu husuli dengan ilmu huduri adalah perbedaan dalam ada dan tiadanya mediasi konsepsi mental. Seperti yang kita ketahui, kita mendefinisikan ilmu husuli sebagai ilmu dengan perantara. Artinya kita mengetahui sesuatu dengan perantara. Sedangkan ilmu huduri adalah ilmu tanpa perantara. Perantara yang dimaksud adalah konsepsi mental. Konsepsi mental ini lahir dari konstruksi akal. Di akal yang membentuk konstruksi mental itu. Artinya, kita mengetahui realitas, kita mengetahui sesuatu dengan perantaraan konsep-konsep tentang realitas. Jadi konsepsi realitas inilah atau konsep tentang objek inilah yang menjadi mediasi bagi kita terhadap realitas eksternal, terhadap objek. Beda dengan ilmu huduri. Ilmu huduri tanpa perantara. Jadi subjek mengetahui objek secara langsung tanpa ada perantara, bukan dengan perantaraan konsepnya, tapi dengan objek itu sendiri, gitu. Nah, artinya apa? Dalam ilmu husuli, subjek tidak memiliki relasi langsung dengan objek. Ada perantara di situ, itu kita sebut dengan konsepsi mental atau ilmu husuli. Nanti ditegaskan di bab 7 bahwa ilmu husuli adalah konsepsi mental itu sendiri. Ini konsepsi mental yang kita jadikan sebagai perantara untuk mengetahui objek, itulah ilmu husuli kita. Itulah ilmu husuli. Makanya ilmu husuli biasa disebut juga dengan ilmu konsep-konsep yang berkaitan dengan konsep, bahkan konsep itu sendiri. Dari definisi ini kita menemukan satu perbedaan yang mendasar antara ilmu husuli dan ilmu huduri, yaitu ada tiadanya konsepsi mental. Dalam ilmu husuli terdapat konsepsi mental, sementara dalam ilmu huduri tidak terdapat konsepsi mental sebagai mediator. Dari sini juga nanti kita akan melangkah ke perbedaan selanjutnya, yaitu dalam ilmu huduri tidak terdapat dualitas antara subjek yang mengetahui dengan objek yang diketahui. Maksud saya, tidak ada dualitas antara ilmu dengan objek ilmu. Jadi ilmu dalam ilmu huduri adalah objek ilmu itu sendiri. Objek ilmu adalah ilmu, ilmu adalah objek ilmu. Itu dalam ilmu huduri. Jadi ilmu kita tentang sesuatu dalam ilmu huduri
adalah objek ilmu kita sendiri. Beda halnya dalam ilmu husuli, di mana terdapat dualitas antara ilmu dengan objek ilmu. Objek ilmu berbeda dengan ilmu. Ilmu dalam ilmu husuli hadir di mental, sementara objek ilmu boleh jadi dia ada di luar. Intinya ada perbedaan di situ. Itu merupakan turunan dari ada tiadanya mediasi. Nanti kita akan jelaskan yang kedua itu. Kita jelaskan yang pertama dulu. Ada tiadanya mediasi. Mediasi dalam ilmu husuli itu memiliki dua syarat. Jadi ilmu husuli ini agar dia menjalankan perannya, atau konsepsi mental ini agar menjalankan perannya sebagai mediator subjek dengan objek, itu mesti memiliki dua syarat. Yang pertama, ilmu husuli atau konsepsi mental dia harus hadir pada diri subjek. Karena kalau ilmu atau konsepsi mentalnya sebagai mediator tidak hadir pada subjek, ya bagaimana bisa dia menjadi mediasi? Bagaimana bisa dia mengenalkan objek, mengenalkan realitas jika konsep mental tidak hadir dalam diri subjek? Nah, oleh karena itu, agar konsep mental ini bisa menjadi perantara bagi subjek untuk mengetahui objek, maka dia harus hadir di mental, harus hadir pada diri subjek. Itulah kenapa biasa kita sebut ilmu adalah hadirnya gambaran sesuatu dalam diri subjek. Gambaran ini konsep di situ, konsep mental. Itulah definisi ilmu husuli. Misalnya kalau saya mengetahui ini ada konsepnya hadir di mental saya. Konsep inilah yang menjadi perantara bagi saya untuk mengetahui ini. Gitu. Jadi syarat pertama, konsep mental ini sebagai perantara ini dia harus hadir pada diri subjek. Yang kedua adalah konsep mental tersebut itu harus sesuai dengan objek. Dia harus merepresentasikan objek. Gitu. Dia harus merepresentasikan objek. Jika objeknya adalah benda ini, maka yang hadir di mental saya, dia harus representatif dari benda ini. Karena jika misalnya bendanya atau objeknya adalah kopi, tapi yang hadir adalah susu, konsep mental susu yang hadir, maka konsep tersebut tidak bisa menjadi perantara bagi saya untuk mengetahui kopi. Jadi ketika saya ingin mengetahui manusia, maka konsep manusia yang hadir, bukan konsep sesuatu yang lain selain manusia. Jadi harus ada korespondensian antara konsep mental sebagai perantara dengan objek yang dihikayahkan oleh konsep mental itu. Yang pertama. Yang pertama tadi adalah dia harus hadir di mental. Jadi walaupun dia sudah representatif dari objek, tapi jika dia mengawang-awang di angkasa, tidak hadir dalam diri subjek, tetap saja subjek tidak bisa mengetahui objek tersebut. Itu yang disebut dengan korespondensi pengetahuan dengan realitas. Bahwa konsep mental, nanti di perbedaan selanjutnya akan dijelaskan bahwa itu juga salah satu perbedaan antara ilmu husuli dengan ilmu huduri. Itu ada korespondensi dan non korespondensi. Bahwa kesalahan kebenaran itu hanya berlaku, benar salah itu hanya berlaku di ilmu husuli, bukan ilmu huduri. Nah, jika konsep yang hadir di mental ini ternyata tidak sesuai dengan objek, tidak representatif dari objek, tidak menghikayahkan objek sebagaimana objek, maka pengetahuan ini disebut dengan pengetahuan yang non-objektif. Artinya, dia tidak bisa dijadikan perantara bagi manusia, bagi subjek untuk mengetahui objek. Jadi mesti ada
keselarasan di situ. Itu dalam epistemologi. Jadi ada perantara, epistemologi husuli, ada perantara antara subjek dengan objek. Perantara subjek objek ini itu juga sebenarnya bisa dilarikan ke ranah ontologis, bahwa ada perantara antara langit dan bumi. Ada mediator di situ. Ada mediator yang memperantarai bumi dengan langit, yang memperantarai langit dengan bumi. Itulah kita sebut dengan para nabi, manusia-manusia suci dan semacamnya. Karena sebagai perantara, maka para nabi ini juga memiliki dua syarat untuk menjadi perantara. Pertama, dia harus hadir di bumi. Sebagaimana tadi konsep itu, dia harus hadir di subjek. Makanya para nabi ini harus hadir di bumi, lahir di bumi, manusia bumi, berdarah-darahnya di bumi, berjalannya di bumi, merasakan derita manusia bumi, makan minumnya juga di bumi. Dia adalah bashar, dia adalah manusia biasa. Dia harus hadir di bumi. Tapi karena dia perantara, maka dia juga harus memiliki syarat yang kedua, yaitu representasi dari langit. Jadi harus memiliki nilai-nilai ketuhanan, bukan hanya sekedar manusia biasa, tapi juga yuha, tapi juga diwahyukan. Sehingga kalau kita melihatnya, kita melihat nilai-nilai ketuhanan di situ. Kita melihat wajah Tuhan yang begitu benderang yang dipancarkan dari wajahnya. Dia adalah manifestasi sempurna Tuhan yang berjalan di bumi. Dia adalah manusia langit yang berjalan di bumi, atau manusia bumi yang melangit. Tidak bisa manusia biasa, manusia yang sangat jauh jaraknya dengan Tuhan, yang tidak ada nilai-nilai Tuhan termanifestasi dalam setiap langkah, gerak dan ucapannya. Tidak bisa manusia seperti ini menjadi perantara langit dan bumi. Itu bisa-bisa ya sama kayak konsep tadi, konsep yang non koresponden dengan objek. Bukan hanya tidak mengenalkan manusia dengan objek, dengan realitas, justru akan menggelincirkannya, menjauhkannya dari objek, menyesatkannya. Nah, jika manusia biasa yang selevel dengan kita ini menjadi perantara untuk naik ke langit, bukan hanya tidak mendekatkan kita pada langit, tapi justru membawa kita semakin jauh dari langit. Itu perantara langit dan bumi, ilmu husuli, tinjauan ontologis lah istilahnya. Makanya perantara langit dan bumi ini tidak boleh dia hanya mengontrol dari atas, dari alam malakut, tidak hadir di bumi. Dia harus berdarah juga di bumi. Karenanya dia disebut dengan manusia biasa. Tapi karena dia adalah representasi Tuhan, cermin sempurna ketuhanan, maka dia adalah manusia yang luar biasa. Manusia biasa yang luar biasa. Itu syaratnya itu. Itu syaratnya. Itu perantara. Perantara di situ maksudnya dia wasilah. Jadi dia adalah perantara bagi manusia bumi, sehingga manusia bumi ini bisa menemukan jalan ke langit, dan juga perantara, tinjauannya dari langit, perantara bagi Tuhan hingga rahmat Tuhan turun kepadanya. Jadi kalau tinjauannya ke bumi, ke manusia, maka perantara ini, para nabi ini, para manusia suci ini adalah pendamping perjalanan, penunjuk jalan manusia bumi untuk menemukan jalan ke langit. Tapi tinjauan langit, maka dia adalah perantara turunnya rahmat langit ke
rahmat langit ke bumi, turunnya ampunan, turunnya kasih sayang, bahkan turunnya eksistensi. Nah, kalau tidak ada manusia-manusia suci ini, maka tidak ada wujud. Nah, itu. Pertama, wujud Rasulullah itu ya adalah emanasi, perantara hadirnya wujud-wujud lain, kayak gitu. Itu tinjauan ontologis, tinjauan epistemologis tadi, bahwa konsep mesti hadir pada diri subjek dan merepresentasikan objek. Barulah sebuah konsep, barulah sebuah ilmu husuli dapat dijadikan sebagai perantara bagi subjek, bagi manusia. Dalam ilmu huduri tidak ada perbincangan tentang perantara. Artinya apa? Artinya subjek memiliki relasi langsung dengan objek. Tidak ada konsepsi mental di situ. Subjek mengetahui realitas secara langsung. Artinya ada relasi langsung di situ antara subjek dengan objek. Seperti misalnya ketika kita bahagia, jadi di saat kita bahagia, maka kita memiliki relasi langsung dengan kebahagiaan yang hadir dalam diri kita itu. Itu disebut dengan ilmu huduri. Tiada perantara di situ. Tiada perantara yang perantarai antara manusia dengan dirinya sendiri, antara manusia dengan kondisi-kondisi kejiwaannya, dengan rasa, beragam rasa yang dialaminya. Itu tidak ada perantara di situ. Karena tiada perantara itulah sehingga manusia merasakan efek dari ilmunya. Tadi kalau dalam ilmu husuli, kenapa kita tidak menemukan efek itu, efek dari objek yang diketahui, mengetahui cinta tapi menjadi penjahat cinta, karena kita tidak memiliki relasi langsung dengan wujud cinta misalnya. Kita diperantarai oleh konsep tentang cinta. Kita berrelasi langsung dengan konsep tentang cinta, bukan dengan cinta. Tapi dalam ilmu huduri kita memiliki relasi langsung dengan objek. Karena ada relasi langsung itulah sehingga efek dari objek pengetahuan ini memberikan efeknya pada diri subjek. Ada efeknya pada diri subjek. Gitu. Akan lain lagi ketika misalnya rasa bahagia yang masih ada dalam diri kita ini kemudian terbentuk konsep mental tentang bahagia. Konsep mental tentang bahagia ini itu menjelaskan kepada kita rasa bahagia yang telah kita ketahui secara huduri. Di situ kita memiliki dua pengetahuan. Pengetahuan husuli dan pengetahuan huduri. Pengetahuan husuli kita adalah konsep mental yang menghikayahkan rasa bahagia yang hadir dalam diri saya. Ini ilmu husuli saya, ini konsep mentalnya ini. Objeknya sekarang bukan di luar, objeknya di dalam juga, dalam diri kita. Tapi itu bisa kita tinjau dalam dua ranah pengetahuan. Satu pengetahuan husuli, satu pengetahuan huduri. Selama rasa bahagia yang ada dalam diri kita ini kita ketahui dengan konsep mental bahagia yang juga hadir dalam diri kita, maka pengetahuan kita terhadap rasa bahagia yang belum hilang itu disebut dengan pengetahuan husuli. Tapi jika kita mengabaikan konsep mental yang secara otomatis terbentuk ini, kita abaikan itu dan kita fokus pada rasa bahagia itu sendiri, maka ini adalah ilmu huduri tentang rasa bahagia yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu, jika rasa bahagia itu hilang dalam diri kita, maka hilanglah ilmu huduri kita tentang rasa bahagia. Tapi ilmu husuli kita terhadap rasa bahagia yang telah hilang itu masih ada, karena konsepnya masih tersimpan. Rasa bahagia hadir, muncul konsepnya. Rasa bahagia hilang, konsepnya masih tinggal. Ini disebut dengan ilmu husuli terhadap rasa bahagia. Makanya dalam ilmu husuli, ilmu tidak ditentukan dari ada tiadanya objek
objek ilmu. Lagi, dalam ilmu husuli, ilmu tidak ditentukan dari ada dan tiadanya objek ilmu. Ilmu tetap ada, meskipun yang kita ketahui atau objek ilmu itu ada atau tiada atau telah meniada. Kita mengetahui tentang ketiadaan, padahal ketiadaan itu tidak ada. Tapi kita tahu apa itu ketiadaan. Apa yang kita ketahui tentang ketiadaan? Ya tidak ada. Apanya yang diketahui? Ya tidak adanya. Kita mengetahui tentang ketiadaan. Objek pengetahuan kita adalah ketiadaan. Apa yang diketahui? Ya tidak ada. Tapi kita tahu apa itu ketiadaan. Ini pasti ilmu husul ini pasti. Mustahil ilmu huduri. Kenapa? Karena mustahil ada seseorang berrelasi secara langsung dengan ketiadaan, menyaksikan ketiadaan atau ketiadaan hadir dalam dirinya dan menjadi pengetahuan huduri. Mustahil. Mustahil ada tiba-tiba ketiadaan seperti secangkir kopi yang masuk dalam diri manusia dan dirasakan pahitnya ketiadaan itu. Makanya ketika misalnya kadang kita sering mengatakan ketiadaan dirimu menyiksaku. Hah? Ketiadaannya. Itu gimana itu ya? Bisa ya ketiadaan seseorang, ketiadaan. Sesuatu yang tiada memberikan luka. Ini ketiadaannya yang memberikan luka atau dirinya yang memberikan luka? Itu gimana itu ya? Intinya ketiadaan tidak memiliki efek. Ketiadaan tiada. Dia mustahil diketahui secara huduri. Apalagi memberikan efek-efek eksistensial. Non eksistensi yang memberikan efek eksistensial. Itu harus dilacak di situ, apa sih yang memberikan luka ini sebenarnya ini. Gitu. Nah, ilmu husuli, kita masih bisa memiliki ilmu husuli tentang sesuatu walaupun sesuatu itu tidak ada atau ada kemudian meniada. Kita masih bisa mengetahui tentang benda ini walaupun benda ada tiadanya konsep mental tentang sesuatu yang ingin diketahui. Kita mengetahui ketiadaan karena konsep mental tentang ketiadaan hadir dalam diri kita. Mulai lagi? Sudah? Iya, sorry tadi ternyata saya pakai kuota pribadi, habislah kuota saya tadi itu, padahal ada wifi ya. Oke, tadi sampai di mana tadi? Apa tadi saya bahas itu? Iya. Jadi dalam ilmu husuli kita masih memiliki pengetahuan tentang sesuatu selama konsep dari sesuatu itu masih ada dan tersimpan dalam diri kita. Walaupun objeknya itu tidak ada ataukah ada kemudian meniada. Saya masih memiliki pengetahuan tentang kopi, walaupun saat ini kopinya tidak ada di sini. Masih ada, saya tahu itu secara konsepsi. Bahkan jika sesuatu itu ada, tapi jika konsepnya tidak hadir dalam diri saya, maka
Saya tidak memiliki ilmu husuli tentang itu. Dalam ilmu huduri, syarat mengetahui sesuatu adalah objeknya itu harus ada. Objeknya itu harus ada. Kenapa? Karena objek inilah yang menjadi ilmu huduri manusia. Sehingga jika objeknya tidak ada atau ada kemudian meniada, maka manusia tidak akan memiliki ilmu huduri tentang itu. Karena tidak ada dualitas antara ilmu dengan objek, ilmu dalam ilmu huduri. Makanya tidak ada yang menyaksikan ketiadaan, dan tidak ada ketiadaan yang hadir dalam dirinya dan memberikan efek pada dirinya. Nanti dalam kausalitas juga seperti itu. Kausalitas itu hanya terjadi antara wujud dengan wujud. Ketiadaan tidak mungkin memberikan efek, tidak mungkin menjadi sebab bagi ketiadaan. Dua ketiadaan juga tidak mungkin terjadi relasi kausalitas di antaranya. Tidak mungkin juga sebabnya ada tapi memberikan akibat, yaitu ketiadaan. Itu ketiadaan lahir dari sebuah sebab yang ada, tidak mungkin. Yang mungkin adalah sebab mengakibatkan akibat dan keduanya eksis. Gitu. Begitu juga dengan saksi menyaksikan dan sebagainya, hadir dan tidak hadir, itu harus eksistensi. Makanya kita lihat dalam ilmu huduri, ilmu kita tentang rasa bahagia akan seketika hilang begitu rasa bahagia itu pergi. Ilmu kita tentang rasa sedih akan segera hilang begitu sedih itu hilang. Kenapa? Iya, karena dalam ilmu huduri, objek ilmu adalah ilmu itu sendiri. Objek ilmu adalah ilmu itu sendiri. Jika ilmu adalah objek ilmu itu sendiri, maka bisa dipastikan bahwa pengetahuan kita niscaya 100% benar. Ya kan? Karena ilmu adalah objek. Itu seberapa besar korespondensinya itu. Bukan lagi koresponden tapi identik sudah. Dia adalah dia. Kalau koresponden berarti ada dua sisi. A koresponden dengan B. Ada dimensi-dimensi kesamaannya. Tidak sepenuhnya identik. Tapi kalau ilmu huduri, A adalah B itu sendiri. B adalah A. Itu tingkat korespondensinya itu jauh. Itu disebut dengan identik. Makanya tidak bisa dibayangkan adanya kesalahan dalam ilmu. Adanya kesalahan dalam ilmu huduri. Kesalahan hanya mungkin dibayangkan dalam ilmu husuli. Dalam ilmu yang terdapat dualitas antara ilmu dengan objek ilmu. Ini ada kemungkinan ilmunya ini tidak sesuai dengan objek ilmu dan kita katakan sebagai pengetahuan yang salah. Dan itu hanya ada dalam ilmu husuli. Makanya perbedaan ketiga itu dalam ilmu husuli terdapat kemungkinan salah, sementara dalam ilmu huduri hilang kemungkinan itu. Ilmu huduri adalah ilmu yang niscaya benar, sementara ilmu husuli adalah ilmu yang mungkin salah. Bukan ilmu yang niscaya salah, tapi ilmu yang mungkin salah. Mungkin salah artinya apa? Mungkin benar. Jika kemungkinannya, jika salahnya adalah mungkin, berarti benarnya juga mungkin. Kan begitu. Ya kan? Jika keberadaannya adalah mungkin, berarti ketiadaannya juga mungkin. Sesuatu yang wujudnya adalah mungkin, maka ketiadaannya adalah mungkin.
Itu sesuatu yang ada secara mungkin berarti juga mungkin untuk tiada. Jadi jangan dipersepsi bahwa sesuatu yang mungkin salah sudah pasti salah. Begitu juga sesuatu yang mungkin ada sudah pasti ada, belum tentu. Karena dia berada pada wilayah kemungkinan. Jadi ilmu husuli karena adanya dualitas antara ilmu dengan objek ilmu, maka terdapat kemungkinan ilmu ini tidak sesuai dengan objek ilmu. Dan ketika tidak sesuai, maka dia dikatakan ilmu yang salah. Semua ilmu husuli seperti itu. Sementara ilmu huduri, karena tidak ada dualitas antara ilmu dengan objek ilmu, maka kesalahannya adalah hal yang mustahil. Tapi di sini nanti perlu diperhatikan, antara ilmu huduri dengan tafsir terhadap ilmu huduri. Kesalahan itu terjadi biasanya dalam ranah tafsir terhadap ilmu huduri. Sesuatu yang disaksikannya adalah lain hal, tapi yang dijelaskannya adalah lain. Yang hadir padanya adalah rasa yang lain, tapi yang disampaikannya, yang dijelaskannya adalah rasa yang lain. Itu bukan hal yang mustahil itu. Itu adalah hal yang mungkin. Sehingga kadang sesuatu yang kita ketahui secara huduri dan itu objektif disampaikan secara keliru. Dan akhirnya apa? Tersebarlah kekeliruan yang didasarkan pada sebuah ilmu huduri. Itu besok kita akan bahas itu. Jadi untuk pertemuan malam ini saya simpulkan ada 3 yang kita bahas perbedaan antara ilmu husuli dengan ilmu huduri. Perbedaan pertama adalah dalam ilmu husuli tidak terdapat mediasi antara dalam ilmu husuli terdapat mediasi, yaitu konsepsi mental. Ingat itu ya. Jadi perantara dalam ilmu husuli itu adalah konsep mental. Bukan belajar dan lain sebagainya. Itu juga merupakan syarat, tapi bukan itu perantara yang dimaksud. Salah satu syarat yang tidak mesti niscaya. Dia hanya penyiap saja. Tapi perantara yang dimaksud adalah konsep mental. Itu yang pertama. Sementara dalam ilmu huduri tidak terdapat perantara, tidak terdapat konsep mental. Yang kedua adalah, saya ingatkan sedikit bahwa ilmu husuli itu bukan nanti dikatakan ilmu husuli jika objek yang diketahui berada di luar subjek. Itu tidak itu. Ilmu husuli dikatakan ilmu husuli walaupun objeknya ada dalam diri subjek dan hadir pada diri subjek. Kayak tadi itu. Rasa bahagia misalnya. Rasa bahagia, kemudian konsep bahagianya hadir terbentuk dalam mental. Kita mengetahui rasa bahagia dengan perantaraan konsep mental bahagia yang ikut terbentuk secara otomatis itu juga ilmu husuli. Padahal objeknya hadir dalam diri. Makanya ilmu husuli kita tentang bahagia masih ada. Ketika objeknya telah meniada, kita tidak lagi bahagia. Jadi tidak dikatakan ilmu husuli ketika objeknya ada di luar. Kadang objeknya di dalam dan dia ilmu husuli. Ilmu huduri juga begitu. Gak mesti dia hadir dalam diri. Selama kita mengetahui realitas yang ada di luar diri kita ini, tanpa perantaraan konsep mental, tanpa akal, kita menyaksikannya secara langsung, kita menyaksikan hakikatnya. Kita menyaksikan bahwa yang kita makan ini adalah benar-benar api ketika kita memakan hartanah yatim misalnya. Kan ada ayatnya itu kan.
mereka yang memakan harta anak yatim itu sesungguhnya memasukkan api dalam perut mereka itu. Tapi dengan pengetahuan, dengan mata husuli kita menyaksikan, enggak, yang kita makan tetap saja itu. Yang kita ambil ini dari uang korupsi tetap saja uang lembaran-lembaran dengan aromanya yang sangat menggilakan itu. Kenapa? Karena kita memandangnya dengan mata husuli. Kalau kita memandangnya dengan mata huduri, itu api dan kita tidak akan lihat. Atau ketika ada orang lain yang memiliki penglihatan huduri, maka dia sedang menyaksikan kita makan api, mengambil api itu. Itu efek dari pengetahuan huduri, itu dia nyata. Begitu. Tapi ya begitulah. Mata kita kadang hanya mata husuli saja. Jadi intinya apa? Intinya ilmu huduri itu tidak mesti objeknya hadir dalam diri. Sebagaimana ilmu husuli tidak mesti objeknya berada di luar diri. Selama kita mengetahui realitas, bukan lagi dengan perantaraan konsep-konsep, tapi kita menyaksikan secara langsung dengan mata huduri, dengan jiwa, walaupun objeknya ada di luar, maka itu adalah pengetahuan huduri. Maka itu adalah pengetahuan huduri. Ada itu di situ doa malam Jumat itu. Ilahi qalbi mahjub. Artinya apa? Artinya jiwaku terhijabi. Ada hijab. Ada hijab di mata jiwa kita sehingga kita tidak bisa menyaksikan sesuatu secara huduri. Sehingga yang tersaksikan hanyalah penampakannya, bukan hakikatnya. Ini sama halnya ini kalau kita pasang tirai di depan mata kita ini, apa yang disaksikan? Ya bukan realitas, tapi tirai itu sendiri. Begitulah kondisi jiwa kita yang terhijabi dari penyaksian terhadap hakikat realitas. Apalagi kalau tirainya, misalnya di sini ada racun di sini, ada susu, misalnya ada racun, segelas racun. Tapi ada tirai yang menutupi itu. Tirainya ada gambarnya lagi. Tirainya ada gambar madu di situ, ada gambar susu. Karena kita melihat tirai yang bergambar susu itu, maka kita minum segelas racun yang ada di hadapan kita ini. Tapi coba tirainya kita buka itu, hilanglah gambar susu itu dan tersaksikanlah realitas racun. Maka tidak akan ada yang mau meminumnya itu. Ya kan? Tirainya bergambar, ada polanya tirainya itu. Tirai jiwa juga seperti itu. Tergambar sesuatu yang menarik, ternyata menyakitkan. Itu ilmu husuli dan ilmu huduri. Yang kedua tadi perbedaannya adalah adanya dualitas antara objek ilmu dengan ilmu. Dalam ilmu husuli, karena dualitas, maka ilmu husuli masih tetap ada, walaupun objek ilmunya telah tiada. Sementara dalam ilmu huduri tidak ada dualitas antara ilmu dengan objek ilmu, sehingga ilmu huduri manusia akan hilang ketika objek ilmunya juga hilang. Ini nanti bahasanya akan sangat panjang kalau mau dilanjutkan di kajian-kajian yang bersifat teologis, filsafat dan semacamnya. Ilmu Tuhan terhadap manusia gimana? Ilmu huduri atau husuli? Jika huduri bagaimana itu? Jadi karena ilmu Tuhan tidak pernah meniada, berarti wujud kita sebagai objek ilmunya juga tidak akan pernah meniada. Karena ilmu huduri, begitu objek ilmu hilang, maka ilmu juga akan hilang. Berarti ilmu Tuhan akan hilang kalau kita ini sudah menghilang, sudah meniada. Wah, bahaya ketika ilmu Tuhan menghilang.
Itu gimana? Itu luas bahasannya. Tapi itulah ilmu huduri. Dia hilang seiring dengan hilangnya objek ilmu. Yang ketiga, turunan dari perbedaan yang kedua ini adalah, jadi perbedaan saling terkait sebenarnya. Perbedaan yang pertama berimplikasi pada perbedaan kedua. Perbedaan kedua melahirkan perbedaan ketiga, yaitu ada mungkin tidaknya salah benar. Besok kita akan bahas lebih jauh itu tentang salah benar itu, bahwa ilmu husuli adalah ilmu yang mungkin salah, sementara ilmu huduri adalah ilmu yang niscaya benar, mustahil salah. Itu saja mungkin untuk malam ini. Mohon maaf atas kekurangannya.